Mati nggak bawa iman baru masalah. Mati nggak bawa duit nggak masalah. Maka dari sekarang pupuk iman kita, tambahin Islam kita dengan ilmu supaya kita punya bekal nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya cuma nitip satu, ibu. Ahabbul kalam ilallahi arba'. Ada 4 kalimat yang paling Allah cintai. Ya, lebih Allah cintai daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, utang-utangnya lunas. Yang aminnya kencang, utangnya paling banyak. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wal mujtaba. Sayyiduna wa habibuna wa qurratu a'yunina. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله الآية صدق الله العظيم. Yang saya hormati, saya muliakan Sohibul Hajat. Sohibul Hajat itu yang keren, Masya Allah, baru nyukur jenggot. Bang rabiin jenggotnya Pak Ustadz Ridwan bersama ayahanda tercinta Bapak Hashim, Masya Allah. Dan juga yang saya hormati asatizah Majelis Ta'limat Taubah yang saya belum kenalan, jadi belum bisa nyebut namanya satu persatu. Habis ini para asatizah saya mau undang ke rumah saya makan nasi kebuli kambing. Ya udah, malam ini juga apa besok. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar ibu semuanya? Sehat? Kantongnya sehat? Yang ngomong sehat, kayaknya lihat di kantong tinggal 2.000. Ya, insya Allah rezeki itu nggak hanya duit. Kita selalu menilai kalau dapat rezeki duit yang warnanya merah, alhamdulillahnya kenceng. Suami ngasih selembar aja merah, gambarnya Bung Karno, Bung Hatta, wah seneng bener. Padahal rezeki itu nggak harus duit. Mata rezeki, kaki rezeki, dan yang lebih mahal apa? Iman, Islam itu rezeki yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Orang mati nggak bawa duit, Allah nggak marah. Orang mati nggak bawa rumah karena hidupnya ngontrak, sampai disebut tetangga kontraktor. Allah nggak marah, mati nggak bawa rumah, tapi Allah marah. Dan Allah Azza wa Jalla murka kalau kita mati nggak bawa iman. Lihat orang kafir, sekaya apapun dia, sehebat apapun rumahnya dia, mobilnya dia, mati nggak bawa iman. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Ali Imran ayat 91? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar lan tuqbal ahaduhum mil'ul ardi dhahaba walau iftada bi. Orang kafir mati dalam keadaan kafir, nggak ada iman, nggak bawa iman, bahwa dia akan menebus keimanan dengan harga emas. Seisi bumi dia punya emas. Apa kata Allah? Nggak laku. Saya nggak butuh, kata Allah, harta kamu di akhirat. Yang laku cuma iman, cuma Islam. Maka bersyukur Allah titipin kita iman Islam. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai mati. Amin ya Rabbal. Mana yang lebih mahal? Oh, ada Pak Lurah. Pak Lurah. Istrinya Pak Lurah namanya? Disingkat Bul. Pak Lurah disingkat Jamaah. Oh, Jamaah. Alhamdulillah. Mati nggak bawa iman baru masalah. Mati nggak bawa duit nggak masalah. Maka dari sekarang pupuk iman kita, tambahin Islam kita dengan ilmu supaya kita punya bekal nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya cuma nitip satu, ibu. Ahabbul kalam ilallahi arba'.
ada 4 kalimat yang paling Allah cintai. Ya, lebih Allah cintai daripada dunia dan seisinya. Apa itu arba'ul kalam? Ahabbu ilallah. Yang pertama, kita banyak ucapin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Sambil mandiin anak dalam hati, sambil masak, baca subhanallah walhamdulillah, hidup kita bakal berubah. Hati kita bahagia, hidup kita pasti tenang. Insya Allah, semua Allah berikan jalan keluar permasalahan ini. Kita dengan 4 kalimat zikir ini. Subhanallah, semuanya yuk. Subhanallah walhamdulillah ha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil ali. Masya Allah, dia punya istri zikir. Waduh, hati adem suami. Saya mau nanya bapak-bapak di sini, pengen punya istri ahli zikir apa yang cerewet? Apa yang bawel? Nah, ahli zikir beda. Yang keluar tuh mulutnya filter, gak mungkin dia ngomong kotor. Gak mungkin kalau emosi kebun binatang taman safari pindah. Kemana ini daerah? Jatipulo. Ahli zikir beda. Ingat, mulut ini cangkirnya hati. Para ulama mengatakan al-lisan finjanul qalb. Mulut itu cangkir hati. Apa yang di hati keluar lewat mulut. Hati busuk keluar busuk. Hati baik keluar baik. Hati dendam keluar ini kalimat-kalimat dendam kesumat. Na'udzubillah. Tapi kalau hati bersih karena zikir, zikir ini membersihkan hati kita. Makanya tadi 4 kalimat zikir itu kita amali. Insya Allah. Lihat, kategorinya kita bangsa timur yang budayanya bagus, tapi lihat di media sosial. Kalau udah ngatain orang, aduh, udah bukan kayak orang Indonesia, kayak orang planet Mars. Ya, maka dari sekarang nih momentum 17-an, yuk kita belum merdeka. Kalau mulut kita, mohon maaf, masih belum bisa dijaga. Apalagi Muslim. Kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslima min yadihi wa lisani. Kalau ada orang lari gara-gara diri kita, waspada, kita bukan orang beriman mungkin. Karena orang muslim yang benar, senang orang lain berada di samping kita. Karena perkataannya bagus, indah, nggak mau nyakitin hati orang. Tapi kalau mulut ini ngucapin kalimat kotor, kalimat yang suka nyinggung perasaan orang, sampai tadi membodoh-bodohin orang, na'udzubillah, orang nggak nyaman sama kita, kita bukan muslim yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW. Saya sekarang bingung, Pak. Orang kalau melihat saya Ustaz Ridwan, wah Ustaz Kasyif nih kayaknya berasal dari Yaman, orang Arab. Saya mau tegaskan di sini, Bu, saya bukan orang Arab. Walaupun wajahnya mirip orang Arab, saya bukan orang Arab. Arab maklum. Saya bukan orang Arab. Ada juga yang bilang saya orang Padang. Saya bukan orang Padang. Walaupun mirip sama orang Padang pasir. Saya bukan orang Arab, bukan orang Padang. Kakek saya satu kelahiran sama artis yang biasa ibu nonton TV, yang main film Coach Fatah. Makanya jelek-jelek begini bisa nyanyi India. Mau saya nyanyi India? Ustaz Ridwan, tolong siapin ambulan. Karena biasanya habis saya nyanyi 2 orang pingsan. Mau saya nyanyi India? Benar? Yang mau saya nyanyi dia tunjuk tangan. Sedikit. Benar nih nyanyi? Biar percaya gitu ya? Jangan cuma mukanya doang, tapi dia nyanyinya kagak bisa. Oke, saya nyanyi. Tolong ya, biasanya siapin napasnya 2 minggu. दिल्ली के है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे
Lanjut. मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरे धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो बतानो nyanyi susah-susah nafas ngeratu percaya kan? Tapi saya walaupun saya bukan orang Arab, saya bukan orang Yaman, tapi saya cinta sama Arab, saya cinta sama orang Yaman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab. Kata Rasulullah, cintai Arab karena tiga. Saya orang Arab. Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nanti bahasa penghuni surga bahasa Arab. Maka di momentum 17-an ini saya mau ngingetin Ustaz Ridwan sama jamaah. Bangsa Indonesia bisa merdeka bukan hanya karena orang Indonesia semuanya. Di situ ada peranan para habaib. Ada peranan para ulama. Siapa diantaranya? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Punya majelis, namanya Majelis Ar-Riyadh. Kuitang dekat rumah saya rumahnya di Cepaka Putih. Kok bisa Ustaz ngomong begitu? Baca sejarah. Kita ini bangsa yang nggak mau baca sejarah. Kata Bung Karno, jas merah. Apa jas merah, Bu? Apa Bu pada bengong semua orang? Hei, mana-mananya? Lanjut. Apa itu jas merah? Jangan sampai melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu sejarah negerinya. Kenapa kita jadi kecil sampai nggak punya jati diri sebagai bangsa ini? Karena kita nggak belajar sejarah kita berdirinya bangsa ini. Tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno nggak bisa tidur. Dia memikirkan karena sudah ditetapkan oleh para ulama 17 Agustus Bung Karno ucapkan proklamasi kemerdekaan NKRI. Jadi bangsa yang merdeka di atas kaki sendiri. Apa yang dilakukan Bung Karno? Jam 2 pagi beliau diantri oleh Husni Tamrin, orang Betawi, pejabat hebat yang muslim soleh, diajak ke Habib Ali Kuitang. Bayangkan dulu, tanggal 16 Agustus 1945. Apa kata Bung Karno? Habib, doain ya, besok pagi saya mau ngomongin kemerdekaan Indonesia. Dikumpulin para habaib. Habis sholat subuh berjamaah di Masjid Kuitang, Habib Ali mendoakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan memerintahkan seluruh umat Islam nyebarin bendera di rumahnya masing-masing, pasang ke bendera tiang. Itu atas fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Ali Kuitang. Semuanya pada nyebarin. Sama orang Jepang, tentara Jepang udah dibererin. Siapa yang mau nyebarin bendera merah putih kita tangkap. Habib Ali nggak bergeming. Darah saya berikan buat negara. Asal jangan sampai merah putih diturunkan. Sampai Guru Mansur ditangkap oleh Jepang karena menyebarkan, menaikkan tiang bendera merah putih. Maka oleh itu saya ingin tekankan di sini, bangsa Indonesia akan besar kalau dia menghargai jasa para habaib, jasa para ulama yang mereka semuanya belajar Islam dari negeri namanya Hadramaut yang ada di Jepang, yang ada di Yaman, Jepang lagi. Ketakutan ditembak di Yaman. Umur 11 tahun Habib Ali belajar di situ. Udah belajar pinter ke sini dan menjadi cikal bakal majelis taklim se-Indonesia. Cikal bakalnya dari Kuitang untuk Indonesia. Habib Ali punya jasa. Maka itu kalau dibentur-benturkan NKRI sama Arab, sama ulama, sama habaib, Allah, kita nggak bersyukur atas kemerdekaan bangsa ini. Ini pada semua takbir. Cinta ulama, cinta habaib, cinta Arab, takbir. Siapa di sini yang suka ngomong kadrun? Mana orangnya? Yang ngomong kadrun dia itu bohong. Ya ada kadrun, ya ada cebong. Yang ngomong kadrun salah, yang ngomong cebong salah. Betul. Semua saudara kita. Saya ngomong begini bukan mengabaikan bangsa lain.
Ketika saya baca itu buku sejarah, meneteskan air mata. Betapa cinta mati para habaib dengan negeri. Mereka rela memberikan darah. Mungkin orang-orang yang teriak NKRI, NKRI pada saat dijajah mereka kabur duluan tuh ke Singapura. Mereka balik duluan ke bandara penuh naik pesawat bertiket. Tapi saya yakin para habaib, para ulama dengan tetes penghayat darah terakhir mereka akan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Takbir. Udah besok dikirim Palestina. Udah ya, udah capek nih. Udah belum? Udah belum? Ustaz Ridwan, terakhir udah subuh ya kuat nih. Ya terakhir. Maju, jangan terkesetrum lagi. Bu, masih ada suaranya? Semangat. Nanya lagi. Saya pengen nasihatin Ustaz Ridwan ini hebat. Dia punya usaha, dia kumpulin fulus sehari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Dia berangkatkan sama keluarga untuk pergi ke tanah suci. Demi Allah saya hormat sama, saya ta'zim sama beliau. Ini bukti beliau birrul walidain, berbakti sama orang tua. Jadi orang yang berbakti sama orang tua bukan lip service. Mah, saya sayang sama mama. Mah, saya cinta mama, bukan sekedar. Tapi kalau benar kita sayang sama ibu kita, kita rela tuh nabung. Kita rela menyisihkan rezeki kita, bawa ibu bapak kita ke Ka'bah. Bawa ibu kita ke kuburan Nabi kita Muhammad SAW di Madinah, Masjid Nabawi. Dan Ustaz Ridwan udah buktiin. Saya kagum nih sama beliau. Gemeter tadi saya. Mungkin saya belum bisa kayak beliau. Karena apa? Waktu saya di puncak, Allah berikan rezeki ibu, ayah saya wafat 2018. Maka ketika lihat tadi Pak Hashim meneteskan air mata di dalam hati, saya ingat ayah saya, dan beliau akan gandeng tangan bapaknya, tangan ibunya. Ibu juga ikut. Ibu ikut. Istri mana istri? Istri yang keberapa? Ada banyak. Istri satu. Kalau saya bu, alhamdulillah. Saya insya Allah nggak mau punya istri dulu. Cukup satu. Satu di Jakarta, satu di Jatipulo. Ada yang mau ini itu. Kita bikin santai pengajian. Ibu, nanti bergandeng. Nanti ada masa kita nggak bisa gandeng dia. Ada masa di mana kita nggak bisa ngobrol lagi sama orang tua. Allah sudah ngambil ruhnya. Dia harus ada di alam kubur. Kita kuburi, kita kafani, kita mandiin jenazahnya, ya, kita kuburi, kita sholati. Kemudian apa? Duit kita yang kita ngerasa duit ini kita sombong, ya, kita angkuh dengan uang kita, nggak bisa ngabeli nyawa orang tua kita, karena dia hidup di dunia cuma sekali. Dan ketika dia sudah pergi dari dunia, dia nggak akan bisa balik lagi selama-lamanya. Maka oleh itu mumpung ada, demi Allah jadiin Ustaz Ridwan contoh dalam hidup kita. Oh boleh duit. Sayang sama istri boleh. Siapa yang bilang haram? Boleh. Wajib sayang sama istri. Tapi demi Allah jangan sampai ngurangin sayang kita sama orang tua. Betapa banyak orang yang udah punya bini, punya anak, dia lebih banyak menghabiskan waktu anak istrinya, ibu bapaknya lupa. Ditelepon boro-boro, dikunjungin rumahnya boro-boro. Kalau makan di restoran sama istrinya nggak mikir bayar berapa aja, 1 juta, 2 juta. Tapi kalau mau beliin apapun buat ibu mikir. Bahkan mau umrohin ibu mikir. Oh anak saya nanti gimana, istri saya gimana, demi Allah. Satu saat Anda akan menyesal ketika orang tua Anda sudah nggak ada. Maka insya Allah saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan jamaah yang hari ini hadir tahun depan bisa ngikutin jejak Ustaz Ridwan. Kumpulin duit, nggak ada yang nggak mungkin. Satu saat jamaah datang ke kantor saya, bawa uang cash bu 107 juta. Kebetulan saat itu saya baru pulang tausiah, kajian doa. Saya mampir sebentar ke kantor kami di Cempaka Putih. 107 juta. Tahu ibu, apa yang bikin saya shock kaget? Ini jamaah yang daftar tetangga saya, yang dia tahu saya dari kecil.
Tahu saya dari saya pakai celana pendek SD naik sepeda. Saya dulu SD di Jakarta Utara di Atakwa, namanya SD Atakwa. Tahu ibu yang bikin saya nangis apa? Ini bapak bukan PNS. Ini ibu bukan pejabat. Bukan yang bisnis miliaran. Apa dia punya pekerjaan? Bukan nasi uduk. Setiap hari jam 3 bangun masak nasi uduk. Di sini ada nggak tukang nasi uduk? Tukang nasi uduk semua. Makanya saya gara-gara dia nih saya mau bikin film besok tukang nasi uduk pergi umroh. Ibu bisa lihat nanti di Instagram saya, di TikTok saya, YouTube saya. Ya, bapak ini saya abadikan di media sosial saya. Saya tanya sama dia, udah berapa lama ngumpulin duit? Berempat berangkat. Nanti 22 Agustus tuh bapak berangkat. Ini Ustaz Ridwan 20. Saya insya Allah izin Allah tanggal 22. Insya Allah kita ketemu di Mekah sama Pak Hashim. Nanti saya mau traktir makan onta, daging onta. Untung kita bawa istri lagi. Ya, nanti istri jadi naik onta. Saya nih yang kagak ada istri, nggak bawa istri ke umroh. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya tanya berapa tahun ngumpulin duit? 107 juta. Ibu, dia bawa cash dengan keringet. Akhirnya dia menetes air mata. Ustaz, saya pengen umroh ini udah 20 tahun yang lalu. Saya kumpulin duit 100.000. Saya mikir kalau saya haji 50 tahun lagi baru berangkat. Indonesia mau haji ngantri sampai 50 tahun. Saya nanti mati nggak ketemu Ka'bah. Saya nggak mau mati belum lihat Ka'bah. Saya bayarin yang ada untuk pergi ke tanah suci. Saya mau melihat kubur Nabi Muhammad bersolawat di depan jasad termulia yang nggak akan pernah hancur dimakan bumi. Itu jasad para nabi. Wabil khusus nabi kita yang dicintai dari saya Allah Azza wa Jalla. Itu pengen minum air zam-zam di depan Ka'bah. Yang mana kalau sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di masjid lain. Gak ada keutamaan yang lebih hebat. Sekali sholat di Masjid Nabawi 1000 kali sholat di masjid lain. Saya akhirnya kumpulin duit. Di situ saya ambil kesimpulan, ke tanah suci itu bagi mereka yang hatinya suci, hatinya bersih, punya cita-cita pengen ke Ka'bah, insya Allah dimudahkan jalan. Bukan duit yang berangkatin kita, tapi Allah Azza wa Jalla yang berangkatin kita. Makanya sama-sama yuk, yang belum berangkat, yang mau berangkat, kita sama-sama talbiyah. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah kasih kemampuan bisa ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik tetangga saya PPSU Bu, tukang ngumpulin sampah orang Jakarta yang mana gajinya dia mungkin cukup buat dirinya sama anak, tapi dia punya keinginan kuat ke Ka'bah, ke Baitullah yang sangat disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia kumpulin fulus. Dan yang dahsyatnya saya bilang sama tim saya, tolong bapak ini sekamar sama saya. Kamar sama saya di Mekah di Madinah. Cerita, saya pengen tahu apa amalan dia. Dia nggak pernah lepas tahajud. Dia nggak pernah lepas bangun jam 3 pagi, mandi, foto Ka'bah udah ada di depan lemari dia mau sholat, di depan lemari dia taruh. Ya Allah, saya pengen di situ. Ya Allah, saya pengen di situ. Akhirnya izin Allah, ada orang kaya yang lihat dia sholat 5 waktu di masjid, berangkatin dia. Tuh, jadi caranya nggak harus ibu yang datang. Pokoknya minta aja sama Allah. Caranya gimana terserah Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Tuh, Allah tuh buat tinggal ngomong. Kalau kita mesti kerja pagi sore
kerja dapat gaji berapa. Allah enggak perlu kerja. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Allah enggak pernah susah melakukan apapun, gampang. Kun fayakun, jadi. Ini kamu umroh, mau gimana caranya? Nanti aku kasih jalan. Itu yang tadi saya cerita anggota TPS. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nasihat saya dibuat Pak Hashim, jaga kesehatan, jangan banyak begadang. Nah, habis acara ini tidur. Ya, jangan begadang. Nanti tanggal 20 sakit, repot gitu. Hari itu bagaimana? Demam. Pada saat di bandara, demam, Ustaz. Saya nggak bisa tidur. Saya bilang, kenapa? Bapak nggak bisa tidur gara-gara doa? Gara-gara apa? Saya nggak bisa tidur karena banyak nyamuk di rumah. Nanti Pak Hashim di rumah istirahat. Siapin fisik, karena umroh itu ibadah fisik, Bu. Ibu bayangkan, Masjidil Haram itu luasnya 100.000 meter, sama dengan 10 hektar. Ya, jadi 3 kali 4 kalinya Stadion Gelora Bung Karno tuh. Ya, jadi capek ibadah fisik, jauh dari halaman aja ke Ka'bah jauh. Ya, maka persiapkan fisik. Nanti di sana, Bu, di Masjidil Haram, hebatnya pemerintah Saudi. Ini kita memuji. Ya, ada kebaikan di situ. Mereka siapin gelas plastik gratis, air zam-zam gratis di Masjidil Haram, minum sepuasnya. Air zam-zam itu air apa? Air yang diberkahi Allah. Kalau minum sesuai niat kita, Allah kasih. Makanya nanti Ustadz Ridwan pada saat pulang, air zam-zamnya 1 gelas dicampur sama 1 galon, biar kagak habis-habis. Lihat isi aqua, isi ulang, beli 20.000, isi segelas. Apapun yang dicampur zam-zam jadi obat. Sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari, 1 bulan kagak makan, pengen cari kebenaran Islam, cuma minum air zam-zam. Akhirnya ketika ketemu Nabi Muhammad, mulutnya langsung syahadat. Apa kata para ulama? Air zam-zam membersihkan hati. Kalau hati kita kotor, ya ada kebencian, ada hasad, iri, minum air zam-zam. Kayak sahabat Abu Dzar. Nanti Bapak Hashim siapin tumbler. Apa tumbler? Apa, Bu? Botol. Hah? Ya, orang Jatipulo ngomongnya tumbler. Tumbler. Siapin Bu yang seliter. Isi sepuasnya. Ibu bisa bayangin ya tuh, kalau Ka'bah pindah Jatipulo, itu gelasnya dijual apa gratis dulu? Air jam-jamnya dijual apa kagak? Yang parahnya apa di Tanah Abang? Kotaknya sama, air jam-jam ada barcode pesawatnya, diisi sama air selang kamar mandi. Sampai 11 miliar untung ditangkap sama polisi. Jadi kalau air jam Tanah Abang, hati-hati. Tapi ini air zam-zamnya asli, di depan Ka'bah, minumnya sampai dari Mekah. Minum sepuas-puasnya. 1 liter bawa ke kamar, minum. Ambil lagi kosong, minum. Nanti dapat 5 liter. Ini 5 kali 5 orang yang berangkat. Wah, udah nanti dijual segelas 50.000. Karena udah pasti asli. Di Masjid Nabawi enggak begitu. Gelasnya gratis. Minum sepuasnya, bahagia. Nanti habis minum air zam-zam, doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, saya minta kepada Engkau dengan wasilah zam-zam, ilmu yang manfaat, rizki yang luas, sembuh dari segala macam penyakit. Orang kanker sembuh, itu banyak mukjizat zam-zam. Saya punya tetangga kena saraf kejepit, minum air zam-zam sembuh. Apalagi minumnya di depan Ka'bah yang doa tidak akan meleset. Pasti Allah akan perkenankan semua doa kita sambil minum zam-zam sambil lihat Ka'bah. Nanti rukun umroh gampang, nggak kayak haji. Haji rukunnya ada banyak. Umroh rukunnya cuma 4. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Apa dulu? Ihram, sa'i, tahallul. Ihram 2 helai kain, khusus laki-laki. Ini hebatnya Islam. Perempuan nggak ada baju ihram. Ibu boleh pakai baju merek Elzata, boleh merek apa? Merek Robani, atau beli di Tanah Abang yang nggak ada mereknya juga boleh. Nggak ada baju ihram buat perempuan. Itu hebatnya Islam. Nggak mau ribet sama perempuan.
Laki-laki wajib pakai kain ihram dan nggak boleh pakai daleman. Tidak berjahit, ini gambaran kamu sehebat apapun pangkat kamu mati cuma kain kafan balutan kamu. Mau sombong apa jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden, jadi menteri, mau ujung-ujungnya kau akan menyatu dengan tanah yang dibawa amal soleh. Bukan pangkat kamu, jabatan kamu, tapi amal takwa kamu yang dibawa ke Allah. Nanti pakai namanya rida sama izar. Kakak boleh kakek, mohon maaf Pak Hashim, jangan lupa nanti dicek satu-satu pakai apa kagak daleman. Ya, ya boleh pakai, nggak sah daleman. Kemudian apa? Tawaf dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 1 putaran, 7 putaran tawaf. Dan ingat jangan sampai lupa tawaf pertama, tawaf kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Kemudian sa'i Safa Marwah. Safa Marwah jaraknya dari sini ke sana. Ibu hitungin aja 700 meter. Safa Marwah 700. Marwah Safa 700. 700 kali 7 berapa? 5 kilometer. Berarti ibadah umroh capek apa enggak? Capek apa enggak? Enggak. Jalan 5 kilometer capek-capek. Nah, habis sa'i 7 putaran, 7 kali jalan. Kalau tawaf muter, sa'i dan muter. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Berawal dari Safa, berakhir di Marwah. Habis sa'i di 7 kali, nanti di tahallul. Nah, pilihan ada di Pak Hashim. Mau dibotakin boleh, mau dipendekin boleh. Tapi kalau dibotakin dapat doa dari Rasulullah 3 kali. Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin 3 kali. Ya Allah ampuni orang yang botakin. Ya Allah ampuni dosa orang yang botakin 3 kali Nabi doa. Summa lil muqassirin, adapun yang mendekin dapat doa cuma sekali. Diampuni sama Allah, doa dari Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Pak Hashim nanti mau digundulin atau dipendekin? Mau digundul, takbir. Awas bisa satu lembar ya. Digundulin. Masya Allah dapat doa dari Rasulullah SAW. Udah selesai umroh. Ngapain lagi di Masjidil Haram Ustaz? Kalau begitu kan cuma wajib umroh. Perbanyak tawaf. Kalau laki-laki Pak sekarang peraturan Saudi wajib pakai kain ihram. Kalau perempuan enak, makanya enak jadi perempuan. Ibu nggak perlu pakai baju ihram khusus, langsung masuk Ka'bah bisa muter. Laki-laki begini, pakai sarung, pakai baju koko ditahan masker. Nggak boleh. Khusus buat yang umroh. Gimana nyiasatinnya pakai baju ihram? Gak apa-apa kalau ini udah nggak ihram lagi. Kalau umroh pakai kaos dalamnya, tutupin pakai kain ihram. Bohongin naskar nggak apa-apa. Kenapa? Tawaf itu dapat 120 rahmat Allah. Minta izin sama Allah, ya Allah saya minta maaf. Saya cinta sama engkau, saya bohong, nggak apa-apa. Pakai kaos, pakai celana, nggak apa-apa di celana, tapi jangan kelihatan. Pas sudah masuk, dilihat sama askar pakai training, panggil kita. Karena khusus orang yang umroh, karena udah full, nggak bisa dibatasin lagi. Jutaan orang tidak bisa membendung kerinduan. 2 tahun COVID, Ka'bah ditutup, visa nggak keluar. Akhirnya pada 2 tahun kita memendam rindu Ka'bah. Sekarang dibuka, puas-puasin, visa nggak terbatas. Siapa aja boleh umroh, berapapun jumlahnya. Makanya diatur sama pemerintah Saudi yang tawaf khusus yang umroh. Pakai kain ihram, tawaf. Jadi kerjaan Bapak Hashim, anak-anak keluarga nanti tawaf 7 kali. Tawaf subuh 7 kali, zuhur 7 kali. Afdal ibadah fil haram tawaf. Ibadah paling afdal di Mekah Ka'bah Masjidil Haram tawaf. Udah bisa jadi saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu semua pergi umroh, amin. Siapa yang mau umroh tunjuk tangan. Ya udah daftar sama Ustaz. Ya, insyaallah Istitama saya doain usahanya tambah maju, tambah sukses, pengajian at-taubah tambah hebat, tambah lancar. Insyaallah ikutin kajian saya di Instagram, TikTok, kita mesti kuasa ini. Ibu ingat, mesti kuasai media sosial, follow orang-orang yang mendekatkan ibu kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang yang benci Islam udah main media sosial. Ibu tahu LGBT, mereka sudah berani muncul di media sosial. Nih, suami saya, suaminya cowok, namanya Rabiel, tahu nggak? Tahu? Mana orangnya yang tahu?
Kok tahu? Wah, jangan-jangan followernya nih. Nyanyi India. Suami. Allah manusia anak. Surah Hud ayat 82-83 dijungkir balikin tuh kaum Nabi Lut gara-gara LGBT. Mau Indonesia kayak begitu? Jangan dong, jangan di-follow kalau begitu. Jangan diikutin, jangan dilihat, langsung lapor ke TikToknya, langsung lapor ke Instagramnya supaya mereka diblokir. Mereka akan dibiarkan doang, dikasih duit triliunan. Indonesia udah nomor 5 LGBT setelah Cina, Eropa, India, Asia, Amerika. Indonesia nomor 5 LGBT. Udah ada 7.500.000 orang tersebar di Indonesia. Bahkan ada lembaga survei independen mengatakan setiap 100 orang ngobrol gini nih, biasanya suka nyelip 1 orang. Kalau udah hukum Islam, dibunuh. Al-fa'il wal maf'ul uqtulu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hukumnya udah sama kayak zina, dirajam. Kenapa? Penyakit, kejahatan, bisa nyebarin virus. Namanya virus apa, Bu? Virus apa, Bu? AIDS, HIV, nggak ada obatnya. Ibu tahu nggak Freddie Mercury? Tahu? Wah, hebat loh orang Jatibulur. Yang band Queen, yang nyanyi lagu We Are the Champion. Tahu nggak? Tahu Queen? Bukan buang-buang, bukan. Apa tahu, Bu? Orang Iran hijrah ke London, Inggris, bikin grup band terkenal. Tahu siapa dia? Gay, homo, matinya AIDS, HIV. Allah kasih tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau nggak ikutin ayat Allah, hancur. Gak belum di akhirat disiksa di dunia. Tapi masih banyak yang ikutin. Kita tepuk tangan nonton di rumah kalau ada bencong-bencong di TV, nonton kita di rumah, ketawa. Padahal ibu lagi dimasukin virus LGBT di otak yang menganggap biasa kejahatan seksual. Dia mau buat nggak ada apa-apa, penyimpangan. Nggak apa-apa. Bencong mah nggak apa-apa. Oh, nggak boleh dibiarin. Dikasih podcast, YouTube. Mereka muncul di TikTok jutaan followernya. Yang follow siapa? Umat Islam. Karena umat Islam di Indonesia mayoritas 87%. Populasi orang Indonesia 87%-nya orang Islam. Sedih kita, nangis kita. Yang nggak tahu din, yang nggak pernah majelis ta'lim at-taubah, itu yang jadi sasaran-sasaran mereka. Nggak tahu Quran, nggak tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya kepengen anak-anak Jatipulur semua dijaga iman Islam. Amin.